Assalamualaikum. Ada ketupat, ada bubur. Sarapan pagi masih sempat. Pergi ke KLN bukan untuk pergi berlibur, tapi mempraktekkan teori yang didapat. Saat ini saya berada di kapal menuju ke Malaysia. Ikuti perjalanan kami. Halo. Sekarang sudah berada di Pelabuhan Setulang Laut Malaysia, dari Tanjung Pinang menuju Malaysia. Pemeriksaan di sini tidak begitu ketat seperti sebelum Covid ya. Kebijakan pemerintah sini melonggarkan wisatawan untuk ke Malaysia. Setelah tiba di Malaysia, kami dijemput oleh agen perjalanan Kifa yang akan menemani kami selama KKLN menggunakan bus. Untuk trip selanjutnya, kami akan dibawa menuju Masjid Selat Malaka yang berada di Malaka. Masjid ini masjid terapung di atas laut. Oke, ikutin perjalanan kami. Oke, sekarang berada di Masjid Selat Malaka yang terapung, katanya sih terapung di laut. Sebenarnya laut ini, masjid ini hasil reklamasi dari negara Malaysia yang bekerjasama dengan swasta atau investor-investor luar internet untuk mendirikan masjid ini yang didirikan pada tahun 2018, yang kalau dirupiahkan senilai 35 miliar rupiah. Tapi belum sampai selesai dikarenakan Covid, belum selesai reklamasi pulau ini, atau masih banyak lagi pemerintahan, berganti pemerintah, berganti juga kebijakan. Seperti halnya di negara lain, setiap kepala pemerintahan punya kebijakan masing-masing untuk memimpin negaranya tersebut. Termasuk di sini saat pemerintah presiden sebelumnya atau perdana menteri sebelumnya fokus untuk membangun kota Malaka ini, yang mendirikan masjid. Tapi pada pemerintahan selanjutnya tidak terlalu difokuskan di sini, melainkan di tempat yang lain. Begitulah kebijakan, setiap pimpinan punya kebijakan masing-masing untuk memimpin negaranya. Terima kasih. Setelah selesai sholat dan melihat Masjid Malaka, perjalanan dilanjutkan menuju ke negara Thailand. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Saat ini saya berada di depan Red Hotel yang berada di kota Pachai. Di sini tidak berbeda dari Indonesia. Hanya saja di sini kurang rapi ya, Indonesia lebih rapi. Dan di sini juga tidak seperti di Malaysia, di mana untuk merokok itu harus ada di tempat tertentu. Kalau di daerah Thailand bebas kita merokok di sini. Oke, bisa dilihat untuk merokok, bebas untuk merokok di sini. Dan aturan dari pemerintah Thailand terkait rokok ini sudah terbaru ya, di mana rokok itu ingin dihilangkan secara perlahan-lahan dengan cara menaikkan harga rokok tersebut lebih mahal, 3-5 kali lebih mahal dibanding harga normal, sehingga diasumsikan bisa mengurangi masyarakat yang merokok. Oke, setelah
sampai di hotel dan berkeliling melihat kota Hatyai. Selanjutnya kami akan melanjutkan trip mengunjungi konsulat jenderal di Provinsi Songkhla. Di sana kami akan mendapat pengarahan Oke, kita sudah ada di konsulat jenderal yang berada di Thailand, berada di Provinsi Songkhla. Kita disambut oleh petugas di sini. Terima kasih. Ada pengarahan dari konsulat jenderal. Jadi ada dua secara formalnya. Yang paling pertama, kenapa Indonesia memiliki satu konsulat di Songkhla ini? Karena awalnya itu kita kan ada Dalam pengarahan tersebut, Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia menjelaskan terkait fungsi yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Songkhla. Yang pertama, perlindungan terhadap kepentingan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Thailand Selatan dalam wilayah kerajaan Thailand. Yang kedua, pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja Thailand Selatan dalam wilayah kerajaan Thailand. Yang ketiga, peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja Thailand Selatan dalam wilayah kerja Thailand. Yang kelima, fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek di internasional. Ya, ternyata Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia merupakan sama-sama perwakilan Indonesia di luar negeri. Namun, keduanya berbeda. KBRI dipimpin oleh Duta Besar, sementara KJRI dipimpin oleh Konsul Jenderal. Yang kedua, tugas KBRI mencakup semua aspek politik, ekonomi, sosial budaya, hingga perlindungan WNI. Sementara KJRI membantu KBRI di satu negara untuk peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan pelayanan warga negara Indonesia di kota atau wilayah bernilai strategis bagi Indonesia. Yang ketiga, KBRI juga bisa merangkap wilayah negara lain. Yang keempat, KBRI terletak di ibu kota, sementara KJRI terletak di kota besar selain ibu kota negara. Oke, sampai di sini dulu ya pengalaman KKLN yang dapat saya share ke kalian. Semoga bermanfaat dan dapat menambah informasi. Jika konten ini bermanfaat bagi kalian, silakan subscribe, like, share, and komen ya, agar channel ini bisa berkembang. Tumbuh daun kelor sangatlah lebat. Anak nakal itu sudah bertobat. Terima kasih wahai dosen dan sahabat. Kebersamaan KKLN selama ini sangatlah hebat. Bye bye. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like this.